Kalau di Jeddah itu ada. Bela diri asli Indonesia itu Bakar Nusa. Ada, Bakar Nusa ada. Berdirinya PSHT di Jeddah itu pada tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Aprisani. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel YouTube-nya Kaisar 22. Salam pencak silat, salam saudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat dan salam persaudaraan untuk dulur-dulurku semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Kaisar 22. Semoga dulur-dulur semua diberikan kesehatan, kelancaran, dimurahkan rezekinya dan mendapatkan barokah umur yang panjang serta dimudahkan segala urusannya. Oke, di kesempatan kali ini saya ada di salah satu kecamatan Jember ini, Mas ya. Tepatnya Silong ya, Mas ya. Dan sowan ini ke dulur bersama Mas Sakera. Ini monggo perkenalan dulu, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusyairi. Sekarang saya ada di rumah di Indonesia, di Silo. Sebelumnya kan ada di Saudi Arabia. Beliau juga admin channel YouTube Satrio Anom gitu, Mas. Di subscribe dulur-dulur. Subscribernya sih banyak sebenarnya. Oke, di konten kali ini kita lebih tepatnya sharing ya sama Mas Sakera dengan Mas Gus, Mas Satrio Anom tentang PSHT, tentang pencak silat. Ya pokoknya wis sistemnya sharing. Oke, Mas. Ini jenengan sebelumnya kan ada di Saudi Arabia gitu, Mas. Dari tahun berapa itu, Mas? Saya ada di Saudi Arabia itu tahun 2012 akhir. 8 tahun lah di sana. Iya, 8 tahun di sana. Alhamdulillah, ya. Untuk PSHT sendiri, Mas, itu ketika sampean tahun 2012 ke sana, itu sudah ada PSHT atau jenengan lah yang merintis di sana gitu, salah satu perintisnya. Oke. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ketua Cabang PSHT Saudi Arabia karena ini bukan ranah saya untuk menjelaskan tentang PSHT Saudi Arabia. Dulu sewaktu saya masih baru di Saudi Arabia itu, dulur-dulur PSHT itu banyak di sana, Mas. Terutama di Mekah. Di Mekah itu banyak. Karena pada tahun 2014 itu kebetulan ada Mas Maji. Mas Maji, Mas Tarmaji itu naik haji dan kami diundang untuk bersilaturahmi ke beliau. Alhamdulillah. Oh, jadi sempat bertemu dengan almarhum Mas Tarmaji juga di Alhamdulillah ya. Itu kalau nggak salah warganya banyak juga. Ada sekitar 30-an. Itu dari Lamongan, dari beda-beda. Iya, dari Lampung, dari banyak pokoknya. Termasuk jenengan juga ada. Termasuk alhamdulillah ya. Dan pada tahun 2016 kalau nggak salah, Mas Maji juga umroh ke sana, ke Mekah. Dan juga banyak dulu-dulu yang ke sana. Jadi sebenarnya itu di Saudi Arabia itu banyak warga-warga PSHT, cuma ada sebagian yang nggak menampakkan ini. Ada juga, cuma berdirinya PSHT di Jeddah itu pada tahun 2017. Iya, 2017. Awalnya itu kami kan cuma ngumpul-ngumpul biasa, ngopi, makan seperti itu. Iya. Itu kalau di Jeddah itu 1 minggu 1 kali, kayak arisan, pindah sana, pindah sini, ke rumah sana, ke rumah sini. Jadi kita tetap menjaga silaturahmi, ya. Kangen-kangenan. Soalnya kalau di tanah rantau itu kalau kamu dulur itu rasanya hati itu gimana ya? Iya. Iya. Berarti dari perkumpulan itu muncul ide untuk membuka latihan. Iya, betul seperti itu. Dan pada waktu kita kumpul-kumpul, ini ada kabar dari dulur kalau ada orang Indonesia pengen ikut PSHT. Nah, dari situlah
muncul ide dari Mas Anton. Assalamualaikum Mas Anton. Mas Anton dan mas yang lainnya itu pengen buka latihan. Ada sih dulur-dulur yang pesimis karena kita di tanah suci Mekah, di tanah suci lah. Pesimis karena mungkin di benak beliau itu PSAT tidak akan bisa berdiri di sini. Tapi kalau prinsip saya dan dulur-dulur sama. Dimanapun ini sih. Kalau saya sendiri gini, misalkan saya mau ke Banyuwangi, kalau saya tetap di sini nggak akan nyampe ke Banyuwangi. Tapi kalau melangkah sedikit demi sedikit, pasti bisa nyampe ke Banyuwangi. Seperti itu. Alhamdulillah kita itu sama. Dulur-dulur yang di Saudi sama satu tujuan. Alhamdulillah kita pada tahun 2017 kita bisa mendirikan latihan dan tahun 2019 kita mengesahkan 10 orang langsung dikirim ke Madiun. Biasa pengesahannya Iya, ke Madiun. Karena cabang khusus luar negeri itu harus ke Madiun pengesahannya. Sebelum itu Mas, sebelum adanya PSAT, itu apakah ada pencak silat lagi lah Mas selain itu yang jenengan tahu lah Mas? Kalau di Jeddah itu ada. Bela diri asli. Bela diri asli Indonesia itu Bagar Nusa. Ada, Bagar Nusa ada. So, tapi nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia kita itu di sana bahkan saya ya sama dulur-dulur PSAT yang di Saudi dari awal itu buka sampai mengesahkan warga itu kita latihannya di mana tahu nggak? Di kantor NU di sana itu. Di kantor NU. Tapi tetap guyup rukun. Iyalah. Iya, tetap rukun. Kan mestinya juga sama-sama dari Indonesia mungkin. Iya. Jadi Pagar Nusa juga di sana berkembang, PSAT juga berkembang. Iya. Tetap menjaga kerukunan. Iya, seperti itu. Untuk ini Mas, channel YouTube-nya jenengan itu Mas, inspirasinya dari mana? Pamit Mas. Monggo. Sambil di kopi dulu. Iya. Kalau channel YouTube saya itu saya kan pas latihan itu idenya adik saya, Mas Hafid. Idenya adik saya. Saya punya channel YouTube mulai tahun berapa itu Mas? Tahun 2015 mungkin. Channel YouTube-nya Mas Hafid itu kebetulan kosong, gak diisi. Berarti awal mula yang buat channel Mas Hafid. Mas Hafid itu channelnya Mas Hafid itu. Channelnya Mas Hafid tahun 2016 kalau nggak salah. Soalnya kan seingat saya itu mengupload pertandingan di UNED dulu. Mas Hafid. Nah, beliau mengusulkan gimana kalau channel saya ini khusus buat cabang Saudi. PSAT iya. Tapi saya juga izin kepada ketua cabang dan dulur-dulur yang lainnya kalau saya mau bikin channel YouTube. Tapi alhamdulillah sama dulur-dulur disupport juga. Dan itu channel YouTube saya itu bermanfaat Mas. Bermanfaat. Maksudnya bisa dijabarkan manfaatnya itu dari Iya. Berguna buat dulur-dulur yang ada di kota luar Jeddah. Jadi mereka bisa tahu bahwa Lah, betul. di Saudi Arabia ada latihan gitu. Iya. Soalnya ini saya pernah lihat juga nonton di channelnya Mas Satriono. Mas Denny Aprisani. iya. disambut Kang Mas Kus. Di situ saya lebih mengenal Kang Mas Kus ya sebenarnya. Kalau Iya Mas Denny yang juga pernah kalau umroh apa aja? lah umroh. Kebetulan Mas Denny pas itu saya lihat di channel YouTube-nya Mas Denny. Mas Denny itu ada di kota Madinah. Saya cari channelnya, saya langsung DM beliau. Beliau itu pertama itu nggak bisa, nggak ada waktu katanya. Tapi saya kan pengalaman di sana. Kalau orang umroh pertama turun di Madinah, nanti pulangnya itu pasti dari Jeddah. Kebetulan kami PSAT Jeddah itu dekat sama bandara, dekat. Jadi posisinya cabangnya itu di Jeddah ya Mas? Di Jeddah. Dan alhamdulillah juga sekarang di Saudi Arabia juga berdiri cabang khusus Riyadh. Cabang khusus Riyadh. Jadi Saudi Arabia ada 2 cabang. Jeddah dan Riyadh. Iya. Tapi tetap ya masalah pengesahan nanti. Iya,
karena cabang khusus luar negeri itu harus ke Madiun. Berarti sebelum Mas Denny mau pulang mampir ini. Saya culik. Saya culik. Saya culik karena waktunya itu mepet. Pas hari Jumat Iya. ada latihan dan Mas Denny bilang, "Mas, saya sekarang ada di tempat belanja pasar deket itu, cuma 5 menit dari tempat latihan." Oke Mas, saya meluncur gitu. Meluncur. Saya culik dan saya sempat ketemu sama Mbak Puspa juga, Oh iya. sama Hanifan juga. Kebetulan itu satu tim SEA Games. Iya. Saya culik, bawa ke tempat latihan 1 jam itu Mas, cuma di latihan itu. Soalnya mepet sama penerbangan. Di situ kan juga ada Mbak Puspa. Apa Mbak Puspanya nggak bisa? Nah, kebetulan alasan Mbak Puspa ini kan beliau sama orang tua. Beliau nggak diizinin sama orang tua gitu. Jadi cuman Mas Denny sama Mbak Wewe yang alhamdulillah berkat Mas Denny juga. Terima kasih Mas Denny. Siswa juga bersemangat latihan karena dikunjungi atlet internasional itu. Untuk siswanya sampai sekarang itu masih ada ya Mas latihan? Karena sekarang musim pandemi, kita itu kadang di rumahnya dulur-dulur. Satu kamar seperti ini mungkin isi 8 orang. Iya, Masya Allah perjuangannya. Iya. Berapa orang Mas dari misalkan sampai sekarang jumlah warga yang sampai sahkan? Kalau jumlah warga yang saya sahkan itu ada 10 orang. Tahun 2019 itu 10 orang. Iya, yang asli dari sana, yang dari cabang khusus Jeddah. Tuh dari berbagai daerah, ada yang Bangkalan, Madura, Terus ya Malang. untuk bahasa yang Mas Kus gunakan bahasa apa untuk latih di sana? Dia tetap bahasa Indonesia karena Karena yang dilatih orang Indonesia ya? iya, sama juga saya punya siswa itu satu orang keturunan dari Arab Saudi Malaysia. Yang satu itu asli Saudi Arabia. Jadi ada orang Saudi Satu, asli iya, yang dilatih? iya. Ada orang Saudi satu. Terus saya ngelatih pakai bahasa Indonesia. Soalnya kita kan dari asli Indonesia. Gak bisa di translate ke bahasa Inggris atau bahasa Arab, tetap pakai bahasa kita. Kalau bahasa kan nunggu pandu, berarti menyesuaikan mungkin. Menyesuaikan. Tapi mereka paham nih. Paham? Kalau misal contoh lari-lari, kita praktekkan diam bukan gitu, lari-lari tinggi gitu. Luar biasa. Jadi ada orang pribumi Arab Saudi yang ikut latihan nih Mas. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu sering DM saya, namanya Kusoy. Ya. Alhamdulillah. Saya sudah jelaskan ke beliau itu gimana, ini kan culture Indonesia, budaya Indonesia. Enggak apa-apa, itu cuman budaya. Masih diterima. Iya, masih diterima. Bahkan beliau itu kagum sama persaudaraannya. Jadi dulur-dulur kita pererat lagi tali persaudaraan kita, jangan sampai intinya kita harus riuh rukun lah gitu ya kan Mas Gen? Iya. Yang di luar saja kagum akan persaudaraan yang Iya, ada di betul. PSHT. Masa kita yang orang PSHT mau eker-ekeran gitu Mas? Iya, betul. Gimana tanggapannya Mas Syakira ini tentang PSHT Saudi Arabia? Alhamdulillah luar biasa dari segi perjuangan yang tadi saya sampaikan. Ruangan kayak gini berapa orang tadi Mas latihan? Ada 8-10 orang buat latihan ya. Padahal kalau dulu waktu masih saya latihan ini malah cukup 2 orang Mas. Soalnya dijadikan tempat sparring kalian. Ini yang terpenting ya, pesan Kang Mas Kus selaku orang yang pengalaman yang pernah latih di Saudi Arabia, pesan untuk dulur-dulur PSHT ya Mas Kus. Pesan untuk dulur-dulur PSHT. Berada lah Mas. Iya. Saya ingat pesannya pelatih saya almarhum. Beliau pernah berpesan, dimanapun bumi kamu pijak, maka PSHT harus jaya. Seperti itu. Jadi ini PR buat dulur-dulur yang muda-muda
kita gitu. Iya. Sama juga, saya muda juga, Mas. Jadi kalau saya pribadi nggak tahu, saya ada di Banyuwangi, saya ngelatih, di Saudi juga ngelatih. Saya pernah mau vakum, Mas. Udah saya mau vakum di Pesati. Pas dari dunia bersilat. Iya, pernah saya. Tapi apa? Setelah habis kerja, ada tulur-tulur di depan udah telepon, Mas saya udah di depan, jemput saya itu. Nggak bisa saya mau vakum nggak bisa. Pernah saya itu, iya. Saling support dan saling Iya. menyemangat. Muncul pemikiran seperti itu sejak kapan Mas Abadi? Sudah ada di Saudi Arabia apa di sini? Pemikiran yang gimana? Yang ingin vakum, Yang ingin vakum itu di dunia Di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia. Soalnya kan di sana kan kerja, makan tidur, kerja makan tidur. Saya enggak, kalau di sana saya kerjanya jam 11 siang sampai jam 12 jam setengah 2 malam. Habis itu masih ngelatih sampai pagi. Itu saya ngerasa capek, mungkin tidurnya cuma 4 jam, 5 jam. Tapi bukan cuma saya lah, semua tulur-tulur yang di Saudi seperti itu. Cara mengatasi rasa seperti itu mungkin dengan ada saran, Mas. Cara mengatasi Kita malas malas kelatihan. Gini, saya itu pernah juga ingat pesan pelatih saya ini almarhum. Kita itu jadi warga itu gratis, ya kan? Gratis. Kita latihan nggak dipungut biaya, cuma nanti pas pengesahan kan ada administrasi. Cuman latihannya kan gratis. Itu kata pelatih saya, kamu ini punya hutang sama saya. Jadi harus dikembangkan. seperti itu. Jadi hutang saya itu harus mengesahkan warga lagi, seperti itu. Intinya meneruskan perjuangan. Iya. Seperti itu. Jadi semangat untuk ngelatih, untuk mengembangkan PSAT meskipun ada di luar negeri, alhamdulillah masih kuat. Iya, diberi kemudahan. Oke, dulur-dulur, mungkin cukup itu saja segmen sharing kali ini saya dengan Mas Sakera, dengan Mas Satrio Anom. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe ya dulur-dulur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat dan salam saudara. Assalamualaikum.